Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Gitu. Mohon maaf Ibu. Bagaimana? Wah, Nggih. Alhamdulillah Nggih. sehat juga Pak Aris. Nggih, sepertinya ini terlihat akhir-akhir ini Pak Aris kayaknya lagi sibuk sekali apa ya? Lagi Nggih. persiapan apa Betul. ini Pak Aris? Ini kebetulan sebentar lagi akan ada persiapan akreditasi Bu, gitu akreditasi untuk Akreditasi. tinggi akreditasi. Jadi paling tidak ada beberapa yang perlu saya persiapkan. Bu. Oh, Ibu, Pangapunten, ada beberapa yang saya ingin sampaikan ke Ibu. Apakah Ibu sedang sibuk pada kesempatan siang hari ini? Oh, kebetulan nanti sebenarnya ada sih Pak, ya sekitaran 40 menitan lah. Karena nanti sekitar jam 1-an katanya mau ada tamu dari dinas yang Nggih. terkait akreditasi Pak. Jadi nanti kita juga rencananya kan mau mengadakan rapat juga untuk persiapannya seperti itu. Sepertinya ini Pak Aris mau curhat nih. Apa ini kira-kira? Nggih Bu, ini pangapunten Bu sebelumnya apabila saya menyampaikannya mungkin membuat panjenengan Ibu itu sedikit kaget nggih gitu. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan itu Bu tentang kaitannya dengan peserta didik kami Bu yang ada di kelas itu yang saya ampu di kelas 11A begitu. Namanya adalah Budi Bu, Ibu Oh, Budi. Itu namanya adalah Budi. oh Menurut Budi. Ibu, Oh, apakah Ibu mm, tahu tentang Budi Bu? Sebelumnya nulis saya Bu. eh, Budi itu anak yang kelas 11, yang anaknya tinggi kurus nggih, Pak, nggih? Nggih betul Bu, Benar betul. bukan? Nggih betul betul betul. Oh, iya Nggih iya. ibu-ibu pernah mengajar beliau, Wah, kalau mengajar anaknya tersebut pernah Ibu. heeh, iya benar, benar, Pak. Kebetulan, waktu itu kan waktu kelas kelas 10 itu, dia di kelas saya, Pak, waktu saya jadi wali kelas, Oh, nggih Bu, gitu, nggih Pak. nggih Bu, nggih. Nah, Nggih. kalau secara kasat mata sepertinya dia itu anak yang baik, Pak, karena kan, ini anaknya pendiam juga apa ya, Pak, ya, kalau nggak salah? Nggih Bu, Memangnya kenapa betul. ini Pak Aris? Si Budi Nggih. bikin Nggih, nggih Bu. onar atau bikin masalah dengan Pak Aris atau gimana? Oh, mboten Bu. Gini Bu, ada beberapa yang nggih kan ada beberapa yang saya sampaikan. Intinya adalah kemarin Budi itu izin ke UKS dan ada beberapa informasi dari teman-temannya bahwa di dalam kesempatan dia izin ke UKS ternyata dia tidak ke UKS Bu. Jadi saya ingin ada satu permasalahan mungkin bagi saya sendiri Bu. Permasalahan tersebut adalah pamitnya itu ke UKS, sedangkan tak lihat dari kasat mata itu anaknya baik-baik saja dalam arti tidak ada faktor mata yang mungkin faktor yang disampaikan adalah mungkin untuk raut mukanya juga seger-seger kok malah UKS. Intinya adalah waktu pelajaran saya si Budi itu ke UKS Ibu, ke UKS dalam arti dia pamit untuk ke UKS dan ada laporan dari teman-teman bahwa di UKS itu dia tidak pergi ke UKS tapi malah ke kantin Ibu seperti itu. Hmm, Intinya seperti oh itu Bu. gitu. Nggih. Ber- hmm, Berarti Pak Aris sendiri ketika si Budi ini pamit untuk ke UKS karena dia pusing atau sakit kayak gitu, Pak Aris belum ini mengecek keberadaan anak atau tidak? Tidak Bu, jadi saya waktu Budi itu ke UKS izinnya, saya itu sedang mengajar dan kebetulan saya juga tidak mengecek. Biasanya ketika ada persoalan anak pergi ke UKS itu ada surat masuk, surat izin ke UKS. Biasanya ada tanda tangan saya, ada tanda tangan guru piket, dan ada tanda tangan dari wali kelas. Oh, ternyata selama 2 jam pelajaran saya berlangsung kok Budi tidak menyertakan surat izin tersebut Ibu. Jadi intinya saya merasa ada kecolongan begitu. Ternyata ada satu informasi Budi kemarin itu tidak ke UKS malah ke kantin Ibu gitu. Oh, Intinya ngajar. karena kesibukan saya dalam mengajar Bu. Seperti itu. Kalau misalnya itu
Pak Aris sempat menanyakan ke Budi apa belum? Misalnya kayak menanyakan apakah Budi itu lagi sakit atau punya masalah di rumah seperti itu ke Budi itu atau gimana Pak? Pernah menanyakan apa belum langsung ke Budinya? Kalau untuk menanyakan hal ini sih saya belum pernah menanyakan, Bu. Belum pernah menanyakan Hmm. tentang kesehatannya Budi dan keberadaan Budi. Intinya adalah cuma bertanya kepada teman akrabnya gitu. Katanya Budi itu kemarin ada informasi dan tidak ke UKS gitu. Ternyata Budi malah datang ke kantin untuk jajan begitu. Intinya bahkan sempat menuturkan ada beberapa suatu persoalan juga manakala dia itu makan, Bu, tidak ke kantin, tidak ke UKS, mohon maaf, tidak ke UKS, tapi dia ke kantin gitu. Dianya itu tidak pernah menampakkan sakitnya, malah dia itu di kantin malah happy begitu. Informasi dari teman-temannya seperti itu, Bu. Iya ya Kak. Dan setelah, Pak Aris itu mengetahui kejadian tersebut yang mengenai Budi itu ternyata, bolos, dia itu tidak, ke UKS tapi malahan dia itu ke kantin, bagaimana, perasaan Pak Aris dan apa yang Pak Aris pikirkan mengenai hal tersebut? Yang jelas untuk persoalan ini atau permasalahan ini saya tuh merasa sedih sebetulnya, Bu. Sedih manakala saya ditinggalkan oleh seorang murid ya bernama Budi. Manakala saya dalam pembelajaran itu kok Budi izin ke UKS gitu. Padahal kan ketika ada anak ke UKS itu seperti saya sampaikan tadi bahwa anak itu menyertakan surat izin ke UKS. Tapi setelah lama selama 2 pelajaran penuh itu malah tidak ada pastian untuk surat tersebut. Jadi saya bertanya kepada teman-temannya, loh kok Budi kemana? Katanya Budi ke UKS, katanya sakit. Tapi kok dari raut muka Budi tidak sakit, begitu. Makanya saya bertanya kepada teman-teman yang menjadi teman akrabnya. Oh ternyata ada informasi Budi itu pergi ke kantin seperti itu, Bu, ke kantin Anak dan tidak buka. Intinya siang itu rata-rata memang betul sekali. Memang mungkin ini persoalannya adalah persoalan ketika saya mengajar mungkin di jam-jam rawan, Bu, rawan ketika di jam akhir ya karena kemarin itu sempat saya mengajar di kelas 11A itu di jam ke 78 mendekati udah dengan siang ya Pak? istirahat siang begitu. Dalam arti adalah di mana di jam 78 setelah jam 78 kan istirahat. Jadi mungkin Budi mempunyai pemikiran dia ingin istirahat lebih panjang seperti itu. Jadi ada rasa sedih. Mungkin apakah pelajaran saya membosankan atau bagaimana Ibu? Oh Kok begitu ya. jadi ditinggalkan oleh anak saya begitu? Hmm. Eee, sebagai seorang guru saya sih yakin Pak Aris sudah berusaha melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin. Namun, terkadang kita itu sebagai guru harus membangkitkan semangat siswa nggih Pak nggih, terutama pada saat proses pembelajaran berlangsung Pak. Kalau dari Pak Aris sendiri, apakah ada gagasan atau ide yang bisa membangkitkan minat belajar siswa, supaya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran mungkin Pak? Atau apa gitu Nggih, misalnya? mungkin nggih. Mungkin seperti ini yang disampaikan panjenengan Bu nggih. Intinya saya akan mencoba untuk memperbaiki saya dalam faktor pembelajaran. Mungkin anak-anak merasa bosan atau bagaimana anak-anak itu mungkin merasa kurang menarik karena akhir-akhir ini saya jarang menggunakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dalam arti mungkin ya keterbatasan saya dalam memberikan pembelajaran. Jadi paling tidak saya pun akan mencoba untuk memberikan pembelajaran secara ice breaking sebelum mulai pelajaran. Mungkin ada satu permainan-permainan dalam pembelajaran manakala bagaimana caranya anak-anak itu bisa tertarik gitu. Jadi menarik bagaimana anak itu bisa mempunyai rasa begitu grengseng gitu, begitu grengseng untuk masuk di pelajaran saya. Karena Gitu ya. saya rasa di Nggih. kelas 11A itu adalah di jam 78 adalah rawan-rawan untuk anak-anak ngantuk, anak-anak sudah bosan karena dari pagi saya lihat
Sebelum pelajaran saya lihat di jurnal mengajar dari kelas itu ternyata dari jam 1, 2, 3 itu sudah ada pelajaran fisika, terus pelajaran berikutnya ada matematika, pelajaran berikutnya ada biologi. Ternyata mungkin anak-anak merasa ada pengen ada satu refreshing gitu pembelajaran manakala gitu. Mungkin tadi belajarnya eksak akhirnya ketemu kembali di pelajaran bahasa mungkin membosankan begitu. Mungkin saya akan mencoba untuk memulai agar anak-anak itu tidak bosan dalam proses pembelajaran gitu. Berarti dengan ice breaking seperti itu gitu. Paling tidak ada ice breaking ataupun ada kuis-kuis yang lebih menarik begitu gitu. Mohon untuk masukannya Bu begitu. Jeng, 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 Pak. Jeng, 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 jeng. Bagus sekali sih itu idenya. Selain ice breaking, mungkin ada lagi yang ingin Pak Aris lakukan supaya anak itu lebih antusias lagi, Pak. Mungkin tidak dengan ice breaking juga saya akan mencoba melalui kuis-kuis ya, kuis-kuis tebak-tebak nama ataupun mungkin kuis-kuis yang bisa menggairahkan antara anak-anak itu beraktivitas gitu, karena bagaimana caranya anak-anak itu bisa mempunyai rasa semangat. Mungkin nanti saya coba untuk mengaplikasikan kuis-kuis itu melalui permainan-permainan tradisional. Mungkin bagaimana caranya gonjang-gonjang kecilan gitu, seperti umpet-umpetan gitu itu. Tapi bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa mampu untuk semangat gitu. Paling tidak seperti itu gitu. Dengan proses bagaimana caranya anak-anak itu antusias bagaimana cara mungkin bahkan saya pun akan mencoba untuk membuka ataupun memulai dengan metode-metode stop Bu, yang mungkin pernah Ibu sampaikan waktu itu, pembelajaran waktu itu Ibu pernah memberikan informasi tentang metode stop. Coba saya akan pelajari metode stop itu dan saya aplikasikan dalam pembelajaran. Manakala suatu gambaran anak itu bisa merealisasikan dan saya juga bisa merealisasikan pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang mungkin bisa menarik bagi anak-anak dan mungkin menjadi fokus dalam pembelajaran. Seperti itu Ibu. Baik, luar biasa Pak Aris. Kita sadar sebagai guru, tanggung jawab kita itu sebagai pengayom ya Pak ya, buat anak-anak dan memberikan kenyamanan tentunya kepada murid. Kalau dari yang tadi saya dengar dengan Pak Aris itu udah luar biasa sekali Pak. Nanti semoga ini anak-anak jadi lebih aktif lagi nih Pak nih. Nggih, baik Bu, nggih. Mencoba untuk memperbaiki saya dalam proses pembelajaran. Mohon dukungannya Ibu, mohon dukungannya Siap, agar Pak. saya bisa Kira-kira menjalankan. mulai kapan ini Pak pelaksanaannya? Mau mulai kapan? Oke, untuk pelaksananya mungkin saya akan mulai dari kelas lain dulu. Saya coba di kelas, kebetulan besok saya mengajar di jam 1-2 di kelas 11F itu. Mencoba saya mengaplikasikan dengan metode stop, mencoba dengan ice breaking, dan manakala saya mencoba untuk mengaplikasikan permainan-permainan agar anak itu lebih tertata ataupun menarik begitu. Biarpun dalam pembelajaran besok itu di pelajaran 1-2 mungkin anak-anak masih beras, paling tidak anak-anak itu bisa tumbuh kembang lebih baik seperti itu. Dan saya coba di pembelajaran besok di kelas 11F dan besok ada pelajaran kembali saya itu di jam 5.6 Bu, itu ada di 10G begitu. Kebetulan juga saya coba untuk saya aplikasikan dan untuk kesempatan itu besok kembali dan saya aplikasikan ketika sudah di 10F dan 10G. Saya coba di hari Rabu di jam 7.8 saya coba aplikasikan di kelas 11A seperti itu Bu. Oke. Mungkin mohon dukungannya Bu, mohon dukungannya apabila lihat nanti. Dan juga saya minta juga bantuan Bu, menawa nanti saya kurang adanya kuis-kuis, saya minta untuk diberi kuis seperti itu. Oh baik Pak, saya kebetulan materinya juga banyak Pak nanti untuk kuis sama ini ice breaking, ide-idenya nanti kita rembukan bareng-bareng Pak, biar nanti Pak Aris ada ini mungkin tambahan ide dari saya gitu, seperti itu mungkin bisa digunakan sama Pak Aris, jadi nanti bisa dipakai untuk anak-anak seperti itu Pak. Insya Allah ya, intinya ya terima kasih Bu sudah
sudah bersedia untuk membantu saya dan sudah ikut serta meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan panjenengan yang nantinya katanya akan ada kegiatan di dinas Ibu gitu. Jadi mengganggu aktivitas panjenengan. Harusnya panjenengan harus Ibu itu harus ya istirahat ataupun ada aktivitas lain, malah saya ganggu waktunya jenengan Ya, Bu, seperti itu. heeh. Pangapunten. Tidak apa-apa, Pak. Ini kan juga demi keberlangsungan bersama, Pak. Jadi ya nggak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih atas ininya, Pak. Nanti kita melangkah bareng-bareng ke depan supaya lebih baik ke depannya, Pak. Nggih Bu, nggih. Mohon maaf matur nuwun Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu Ibu Tri, nggih, Ya, sehat sehat sekali. selalu, berkah Ya. bersama keluarga gitu, nggih. Amin, amin, Monggo amin. Ibu pangapunten Ibu, nggih. Oke, Pak. Assalamualaikum.